Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Biar kami boleh bersama-sama rendahkan hati menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang bersama dengan kami, Allah yang tidak pernah tinggal diam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala yang sudah Kau perbuat. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa Kau baik, teramat baik. Dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, syukur Bapa.
kasih-Mu selalu baru. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel,
layak terima pujian, Kau yang layak terima hormat, kemuliaan Tuhan. Namamu besar, namamu ajaib. Sorak-sorai bagi Allah kita, Immanuel, Immanuel yang dahsyat, Allah yang besar, Yesus. Oh, Yesus, Yesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Bapak Ibu, saat kita jatuh cinta, kita bisa berkata, aku beri semua yang ada padaku untukmu. Saat kita jatuh cinta, kita nggak pedulikan halang rintangan yang ada di depan, karena tujuan kita ingin berjumpa dengan yang kita cintai. Selama Yesus ada dalam hati kita, maka tidak akan pernah ada apapun yang dapat menggantikan kasih-Nya dalam hidup kita. Biar ini menjadi komitmen setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk selalu mencintai Tuhan, memberi hati kita hanya untuk Tuhan, hingga dunia tidak akan pernah sanggup pisahkan kita dari Tuhan. Dengan tawaran yang ada, dengan segala godaan yang ada, kita tetap mau memandang Tuhan dan berkata, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul.
Rejoice, take joy.
Let there be a sweet
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Pada pagi hari ini ada pesan buat Bapak Ibu dari Tuhan bahwa kita tetap optimis walaupun masalah hidup kita terlalu berat mungkin bagi kita yang membuat diri kita tuh lemah. Kita lemah menghadapi situasi yang ada dalam diri kita. Karena bahwa sering kita mengalami masalah yang membuat hidup kita tuh menjadi lemah, membuat kita itu gak percaya diri, dan mau melangkah pun kita seakan rasanya takut. Tapi di sini kita mau belajar bahwa kita harus optimis. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan tema khotbah saya, yaitu tetap optimis, jangan pesimis. Kenapa kita harus optimis dan jangan pesimis? Yang saya katakan tadi bahwa di saat kita optimis, kita bisa melangkah maju, kita bisa melawan hal-hal yang membuat kita tuh takut, yang membuat kita tuh lemah. Kalau kita nggak memiliki sikap yang optimis, bagaimana kita bisa menghadapi masalah-masalah yang begitu besar dalam kehidupan kita? Bahwa Tuhan mengatakan jangan takut. Tuhan mau ngomong sama kita semua bahwa kita tuh gak perlu takut, karena Tuhan tuh menyertai hidup kita. Tetap optimis dan jangan pesimis. Baik. Kenapa harus optimis? Kenapa sih harus optimis? Kenapa kita gak boleh takut sama masalah yang ada dalam diri kita? Masalah itu terkadang membuat kita tuh drop, membuat kita itu menganggap bahwa Tuhan itu gak ada, menganggap bahwa Tuhan, apakah Engkau itu ada dalam diri saya? Kenapa kalau Tuhan itu ada, kenapa saya harus mengalami masalah yang begitu berat dalam kehidupan saya? Tapi Tuhan ingin kita tuh percaya pada janjinya bahwa Tuhan ada bagi saya, dan Tuhan ada bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan ingat janji Tuhan, kalau engkau ingin bangkit dan engkau ingin melangkah dan engkau ingin masalah yang ada dalam hidupmu engkau bisa lawan, tetap ayo kita memiliki hati yang optimis, sikap yang optimis. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu lebih besar dari segala masalah-masalah yang ada di tempat ini, yang ada di dunia ini. Kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Seseorang yang memiliki sikap optimis akan mudah bangkit kembali dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Memiliki sikap optimis akan membuat kita tuh bangkit kembali, membuat kita tuh bergairah kembali dalam melakukan aktivitas kita. Banyak orang yang di saat dia memiliki sikap yang pesimis, memiliki masalah yang dalam hidupnya, membuat dia tuh menarik dirinya dari lingkungan. Dia minder, dia nggak yakin sama dirinya. Di saat dia keluar rumah ataupun dia dalam komunitasnya, dia tuh minder. Aku tuh orang yang nggak baik. Aku tuh orang yang memiliki masalah hidup yang berat. Namaku jelek di orang-orang. Namaku jelek. Aku mau melangkah, aku nggak bisa. Aku memendam semua potensi yang Tuhan berikan kepada saya. Aku nggak bisa melangkah. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara di tempat ini, kita mau belajar, kita harus bangkit. Kita mau bangkit.
Kita gak boleh kalah dengan masalah yang ada dalam diri kita. Kita gak boleh kalah. Saat kau kalah, iblis akan senang. Iblis akan senang kalau kita kalah. Anak-anak Tuhan gak boleh kayak gitu. Iblis sungguh senang sekali kalau lihat anak-anak Tuhan lemah. Anak-anak Tuhan yang takut dengan masalah yang ada. Tapi kita harus percaya, ujian yang Tuhan berikan itu membuat kita semakin kuat. Tuhan ingin kita tuh bergantung terus sama Tuhan. Bukannya berarti masalah ini membuat diri kita lemah dan melupakan Tuhan. Zaman Musa pun, Musa juga pernah pesimis Bapak Ibu. Kalau kita bilang pesimis itu berdosa gak sih? Enggak. Pesimis itu enggak berdosa. Tapi kita umat Tuhan. Kita umat yang percaya Tuhan. Yang Tuhan bilang, jangan takut. Kita gak boleh takut. Tetapi di Keluaran 4 ayat 10 mengatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat. Musa mengalami namanya pesimis. Bagaimana dia bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir? Dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa ngomong dengan tegas, dengan bagaimana aku bisa memimpin bangsaku. Sedangkan aku pun ngomongnya susah. Satu susah ngomong, tapi kenapa Tuhan pilih saya? Tapi kenapa saya harus dipilih untuk membebaskan kaumku? Mungkin Musa mengatakan seperti itu. Kenapa Tuhan pilih saya? Dan di ayat 11-12 mengatakan, tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisa atau bicara atau bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang kau katakan. Pengalaman saya pribadi Bapak Ibu, saya tuh gak pernah mikir bahwa saya akan menjadi seorang hamba Tuhan dalam usia saya yang sangat muda. Banyak orang anak-anak youth mengatakan, Kak, kenapa sih kakak lebih milih jadi seorang hamba Tuhan? Kenapa kakak gak cari kerjaan lain? Saya mengatakan bahwa menjadi seorang hamba Tuhan itu bukan pilihan, ya, tapi panggilan. Di saat kamu dipanggil Tuhan, kamu mau lari kemanapun gak akan bisa. Kamu mau lari sejauh pun, kamu gak akan pernah bisa. Di saat usia muda pun, kalau Tuhan panggil kamu untuk melayani, kita bisa apa? Di saat saya mengalami Tuhan panggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, saya juga seperti Musa. Tuhan, kenapa Tuhan pilih saya? Padahal saya itu mau ngomong sama orang pun takut. Kadang saya tuh bingung mau ngomong apa sama orang-orang yang baru saya kenal. Kadang kalau temu orang pun harus deg-degan dulu. Aduh, mau ngomong apa nih? Tapi saya mau belajar bahwa Tuhan kalau pilih saya, itu bukan karena Tuhan tuh iseng-iseng, tapi ada suatu hal yang Tuhan pengen berikan potensi itu kepada saya. Dalam Keluaran 4 ayat 13-14, Musa juga mengatakan, Tuhan, utuslah kiranya siapa aja yang kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Tuhan marah. Kenapa? Musa ngeyel. Tuhan menyuruh, Tuhan memerintahkan Musa. Tuhan pengen Musa itu menjadi alatnya, tapi Musa ngeyel. Musa gak mau denger-dengeran apa ngomongannya Tuhan. Dia bilang, Tuhan, utuslah kiranya siapa yang patut kau utus. Di saat saya menjadi seorang hamba Tuhan, jangan pilih saya. Engkau tahu buruknya aku tuh gimana, buruknya
aku seperti apa, Tuhan tahu boroknya aku kayak gimana. Kenapa Tuhan pilih aku? Tapi bagaimanapun, kalau Tuhan panggil, Tuhan, kita nggak bisa lari, Bapak Ibu. Kita nggak bisa lari. Tuhan pengen kita tuh jadi alat-alatnya Tuhan. Bukan hanya seorang hamba Tuhan. Dimanapun, di tempat dimanapun Tuhan percayakan kita. Misal dokter ataupun perawat ataupun bidan, Tuhan pakai Bapak Ibu karena apa? Tuhan percaya bahwa engkau dapat menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan percayakan engkau di perusahaan, bisnis ini itu. Karena Tuhan percaya bahwa engkau bisa mengelola bisnis ini dengan baik dan engkau bisa memberikan lapangan-lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Jangan pernah lari dari hidup, jangan pernah lari dari panggilan. Tetaplah optimis dan jangan pernah kau minder dengan apa yang menurutmu itu kurang. Kau harus tahu Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa semua manusia itu berharga di mata Tuhan. Enggak ada yang sempurna. Ada salah satu pendoa waktu itu mendoakan saya bahwa Yosi, enggak ada yang sempurna. Hanya Tuhan Yesus saja yang sempurna. Saat itu saya menangis bahwa saya pernah mengalami yang namanya pesimis dalam diri saya. Saya mengalami bahwa kenapa orang lain lebih pintar dari saya? Kenapa orang lain lebih hebat dari saya? Tapi kenapa saya enggak lebih bisa seperti mereka? Ataupun saya kenapa enggak bisa seperti mereka? Pendoa itu ngomong sama saya bahwa tidak ada yang sempurna ya. Semuanya berharga di mata Tuhan. Engkau pun berharga di mata Tuhan. Di saat Bapak Ibu, saudara-saudari tempat ini dalam hati mengatakan bahwa aku gak berharga, saya gak berharga, saya lebih baik mengakhiri hidup. Banyak masalah yang ada dalam diri saya yang gak bisa aku selesaikan. Tuhan, aku capek dengan hidupku. Tuhan ingin kembali. Ayo anakku, kembalilah. Engkau berharga di mataku. Engkau biji mataku. Alasan mengapa kita mengalami pesimis? Yang pertama, terikat dalam dosa. Dalam Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita tahu yang kita lakukan itu salah, yang kita lakukan itu dosa, tapi kita tetap melakukannya. Kita tahu waktu kita menonton film porno, kita tahu itu nggak boleh, tapi kita bodohnya kita masih menonton, kita melakukannya. Kita tahu itu dosa, Tuhan nggak suka. Tapi kenapa kita harus melakukannya? Kita tahu saat kita merokok, kita tahu saat kita mabuk itu dosa, tapi mengapa kita melakukannya? Kita tahu itu semuanya dosa. Membuat kita tuh apa? Terikat dalam dosa yang membuat kita tuh pesimis. Kenapa? Misalnya kita ketemu orang, ini orangnya itu sebetulnya kayak kudus banget ya, holy banget ya. Waktu aku ketemu dia kayak seakan-akan aku manusia yang paling berdosa. Karena apa? Kita terintimidasi dengan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Iblis membuat kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Dosa yang mengikat tubuh kita, yang mengikat hidup kita. Dosa yang mengikat hidup kita itu yang akan menarik kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Karena membuat diri kita kayaknya aku gak berharga deh. Kayaknya aku kalau di lingkungan gereja ini, kayaknya aku kalau orangnya paling dosa deh. Jadi aku undur aja lah dari gereja, undurlah dari komunitas. Kita tahu ini gak boleh, tapi kita tetap melakukannya. Yang kedua,
Yang B, tidak menghargai diri sendiri. Dan Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita enggak menghargai diri sendiri. Dia lebih baik daripada saya. Kalau disuruh pelayanan, enggak mau, saya enggak bisa. Enggak menghargai diri sendiri. Pesimis. Mau gabung sama komunitas pun enggak merasa pede. Enggak menghargai diri sendiri karena apa? Udah dirusak dengan dosa-dosa yang ada. Enggak menghargai diri sendiri. Karena apa? Kita tahu sebenarnya Tuhan itu udah mengampuni kita. Tapi apa? Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang ini foto saya waktu sebelum saya bertobat dan saya setelah bertobat. Saya nggak menghargai diri saya sendiri. Saya mengatakan bahwa Tuhan, Engkau tahu bobot saya. Tuhan tahu segala dosa yang saya alami apa. Tukang berantem, tiap hari berantem terus. Hampir pernah di DO dari sekolah gara-gara tiap hari bertengkar dengan orang. Saya nggak pengen namanya ada orang yang berani dengan saya waktu itu. Saya benar-benar nggak pengen ada orang yang berani melawan saya. Kalau ada orang yang berani melawan saya akan das. Itu masa lalu saya. Saya bilang, Tuhan, saya nggak yakin kalau saya bisa seperti ini sekarang. Dalam 6 tahun yang lalu Tuhan menyelamatkan hidup saya. Karena waktu itu saya bergabung dalam komunitas bela diri pencaksilat dan banyak teman-teman saya yang mati waktu itu. Kenapa? Organisasi yang saya ikuti itu tiap bulannya pun banyak korban. Kenapa? Sering tawuran, sering bertengkar dengan organisasi lain. Banyak korban-korban jiwa yang teman-teman saya pun ada yang meninggal. Teman itu juga ada teman-teman saya yang mati. Tapi Tuhan tangkap jiwa saya lebih dulu sebelum iblis menangkap saya. Coba kalau Tuhan telat menangkap saya, Tuhan telat menangkap saya menjadi seorang hamba Tuhan, mungkin saya akan mati. Dan iblis pun senang dengan jiwa saya. Karena di situ ada saya mengikat sumpah, dan saya yakin dan tahu bahwa sumpah itu bukan sumpah kepada Tuhan. Saya yakin saya bahwa itu ialah sumpah kepada iblis. Di saat banyak korban jiwa yang mati, saya mengalami bahwa saya waktu Tuhan tangkap saya, itu sebuah kemurahan Tuhan. Tapi saya waktu itu saya nggak benar-benar pede. Saya nggak menghargai diri saya sendiri bahwa Tuhan, saya udah hancur loh. Saya udah gonta-ganti pasangan juga. Saya pernah mengalami pernah rokok pernah. Apakah saya layak jadi hamba Tuhan? Apakah saya layak jadi hamba Tuhan? Tuhan mending pilih yang lain lah. Saya nggak berharga Tuhan. Tuhan bisa cari yang lain yang lebih baik daripada saya. Dia bisa cari yang orangnya lebih baik, lebih bisa ngomong daripada saya. Kenapa harus saya? Tapi waktu itu saya ikutin maunya Tuhan. Saya mau belajar dengeran apa maunya Tuhan. Akhirnya Tuhan percayakan saya untuk bisa melayani di Frata. Untuk bisa beberapa kali bisa melayani jadi pembicara, khotbah. Bukan karena skill. Kalau dibilang sih skill saya masih kurang. Tapi yaitu kepercayaan. Karena waktu kita diberikan kepercayaan kepada Tuhan, itu menjadi sebuah kunci keberhasilan. Karena kepercayaan itu susah didapatkan. Jadi jika engkau diberikan kepercayaan sama Tuhan, jangan pernah engkau main-main.
menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Biar kita mau bisa kembali lagi, biar kita bisa semangat dan kita bisa melangkah lagi lebih maju. Yang ketiga, membatasi diri. Di dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan Tuhan karena Tuhan ingin kita hidup untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu apa? Melayani Tuhan. Di saat engkau disuruh melayani Tuhan, yuk singer yuk, WL, enggak bisa, yang lainnya aja, saya enggak bisa nyanyi yuk. Tuhan memberikan potensi kepada kita, jangan pernah kita pedam. Kita membuat ini tadi yang membuat kita enggak percaya diri, yang membuat kita enggak menghargai diri kita sendiri. Kita mau melayani juga minder, padahal Tuhan itu menciptakan kita untuk melayani Tuhan. Bukan iseng-iseng aku buat kamu, aku taruh kamu di dunia. Enggak. Tuhan memiliki tujuan. Tuhan memiliki tujuan yang baik. Tuhan memiliki tujuan dalam kehidupan kita, bahwa supaya kita tuh bisa melayani Tuhan. Jangan pernah minder di saat engkau disuruh nanti melayani di doa ya. Saya nggak bisa doa. Di saat disuruh singer, saya nggak bisa singer. Disuruh melayani apapun saya nggak mau. Jangan seperti itu. Tuhan membuat kita hidup, Tuhan menciptakan kita untuk melayani Tuhan. Jangan pernah kita minder, jangan pernah kita menolak. Bagaimana kalau Tuhan itu tolak kamu? Bagaimana kalau Tuhan itu tolak Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini? Apakah Bapak Ibu mau Tuhan tolak hidup Anda? Jangan pernah tolak pelayanan karena masalah-masa lalu Anda, atau masalah lalu Anda yang begitu buruk, masalah yang begitu berat, akhirnya Anda menghindari pelayanan. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus memilih dan kita harus mau. Di saat Tuhan percayakan kita untuk melayani, kita harus ambil bagian dalam melayani. Perbaiki dirimu dengan Tuhan. Di saat engkau memperbaiki dirimu dengan Tuhan, engkau akan menerima kepercayaan diri dalam diri Anda. Yang membuat kita minder karena itu dosa yang mengikat kita. Di saat kita mau memiliki hubungan yang baik, kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, kita membangun chemistry lagi sama Tuhan, kita nggak akan pernah minder. Kita bisa melangkah, kita bisa maju lagi, kita bisa semangat lagi. Karena apa? Tuhan udah bikin hidup kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu menghargai kita. Tuhan, kita tuh biji matanya Tuhan. Di saat dunia menolakmu, di saat iblis selalu mengintimidasi engkau, bahwa Tuhan tetap menerima engkau sebagai anaknya. Kenapa? Engkau sudah memperbaiki dirimu yang udah rusak. Dirimu rusak, hanya Tuhan yang bisa membuat yang beranggapan kita tuh sampah, tapi Tuhan bisa mendaur ulang kita menjadi sesuatu yang berguna. Hanya Tuhan yang bisa. Yuk perbaiki dirimu. Perbaiki dirimu sekarang juga. Bangun lagi hubunganmu dengan Tuhan, supaya engkau bisa optimis lagi, bisa semangat lagi. Enggak perlu pesimis, enggak perlu namanya kamu lemah lagi. Enggak perlu. Di saat engkau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau bisa melangkah dan melangkah. Kau bisa mengambil potensi yang telah kau pendam dulunya, telah engkau kubur dalam yang anggapan bahwa aku enggak bisa dengan kemampuan yang skill yang Tuhan berikan. Tapi di saat engkau sudah memperbaiki dirimu dengan Tuhan, engkau bisa mengambil lagi potensi itu, dan engkau bisa mengembangkannya lebih lagi. Karena engkau telah menghargai dirimu sendiri. Ada satu video yang akan kita tonton supaya ini dapat menguatkan diri kita.
hold my breath, hush my head, count my steps. I need this more than ever. Might feel strange, but I'm not afraid. Every day I try but can't forget it. Hey, I need a new way. That's just a give and take. Make mistakes, keep on hoping, hoping for the day I'll fly high. As long as my heart is open, I know I can keep on going, keep on going, keep on going, keep on going. My heart is open, I know I can keep on going, keep on going. Keep on going. My heart is open, I know I can keep on going, keep on going. Dalam video yang kita tonton itu, kita tahu bahwa ada anak kecil yang kakinya memiliki keterbatasan. Bapak Ibu lihat tadi bahwa di video itu dia menggunakan kaki palsu. Dia minder, dia tuh ingin seperti teman-teman lainnya bisa jogging, dia bisa menari balet. Tapi kenapa dia nggak bisa? Dia nggak bisa. Dia memendam keinginannya, memendam potensi yang ada di dirinya. Sepertinya saya nggak bisa deh. Saya nggak bisa jogging sama kayak teman-teman. Saya nggak bisa nari balet kayak teman-teman karena saya memiliki keterbatasan dalam diri saya. Saya hanya pakai kaki palsu satunya. Bahwa Bapak Ibu lihat ada kaki palsu yang dia gunakan. Tapi dia nggak mau pesimis lagi. Dia harus bangkit. Dia optimis. Untuk apa? Untuk bisa melakukan kemampuan yang dia ingini. Dia tahu bahwa Tuhan itu menitipkan sebuah potensi kepada dirinya. Bahwa dunia bilang, kamu nggak bisa, kamu nggak bisa, kamu ada kekurangan, kamu nggak bisa. Tapi bagi Tuhan, yang menurut kita yang nggak bisa itu semuanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nggak ada yang mustahil. Dan akhir endingnya, dia belajar, dia melatih, dia memakai baju baletnya, dia menari-nari meskipun dia hampir jatuh. Dia nggak mau patah semangat, dia nggak mau namanya aku nggak bisa lah, udah nggak. Dia tetap mau belajar, dia tetap semangat. Dia nggak mau namanya mengundurkan diri karena ini dia percaya bahwa Tuhan telah menitipkan kemampuan kepada dirinya. Di saat dia berjalan-jalan, dia menemukan temannya lagi murung, lagi sedih. Dia menjadi ingat dengan masa lalunya. Akhirnya dia menghiburkan temannya itu. Dia menguatkan temannya bahwa kamu pasti bisa. Kamu nggak perlu takut. Kamu nggak perlu pesimis. Kamu pasti bisa. Seperti saya lo bisa. Kaki saya nggak utuh, tapi saya bisa jogging. Saya bisa lari-lari, saya bisa menari-nari. Kenapa? Karena Tuhan bersama denganku. Enggak ada yang perlu aku khawatirkan. Jadi kamu harus kuat, kamu harus optimis, harus semangat. Bapak Ibu, kita harus kuat menghadapi masalah yang ada dalam diri kita. Gak usah takut. Percaya bahwa Tuhan ada bagi kita.
Di saat kita percaya bahwa Tuhan ada dalam diri kita mau melangkah untuk maju. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu ini karena hidup kita berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalibkan untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dia akan jadikan ini sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkan. Dia akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Saya serahkan kepada Bapak Andoyo. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan-Mu kami boleh menyembah dan mendengar kebenaran-Mu hari ini. Tuhan melihat semua anak-anak-Mu yang setia. Tuhan memperhitungkan semuanya. Engkau memberkati semua yang sudah melayani hari ini. Engkau memberkati Saudara Yosi yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Pakai semakin dahsyat dalam pelayanan dan masa depannya makin menggenapi rencana Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami sehingga kami akan selalu semangat di dalam Tuhan. Tidak ada hal apapun yang akan membuat kami khawatir dan gentar. Tuhan Immanuel selalu ada bersama kami. Dan kiranya minggu yang baru ini menjadi minggu yang indah, penuh kemenangan, penuh berkat-berkat Tuhan tercurah. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.